Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kelas 9 rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum sekalian. Kita lanjutkan pelajaran IPS sampai pertemuan yang ke-12 ya, terkait globalisasi. Materi pembelajaran kita yang ke-12 adalah globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Jadi iptek dan juga budaya yang semula ada di daerah tertentu itu tidak bisa disaksikan, dilihat oleh masyarakat dunia secara umum, namun sekarang sudah bisa. Ya. Globalisasi ini diistilahkan dengan nama Global Village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar, ya, karena kemajuan teknologi alat komunikasi dan transportasi. Mengapa sih batas negara disebut pudar? Kenapa pudar batas-batas itu? Batas negara pudar karena semua orang sekarang itu bisa mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan alat transportasi modern. Bahkan sudah bisa yang namanya jalan-jalan virtual, ya, melalui apa? Google Earth, Google Maps, ya. Kita nggak ke sana, tapi kita bisa lihat yang ada di sana. Masya Allah ya. Sangat maju. Ternyata zaman kita ini sangat maju, sudah semaju ini gitu. Selain itu, komunikasi antar masyarakat itu beda negara bisa dengan mudah dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan juga jaringan internet. Batas negara disebut pudar karena sekarang kita bisa menemukan barang-barang dagang dari luar negeri dengan mudah. Ya dulu mustahil mungkin ya barang dari luar negeri sampai di kita. Itu mungkin butuh waktu yang panjang. Tapi sekarang tinggal sekali klik, bayar pun virtual, tunggu, datang barangnya. Nah, terjadinya globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan itu proses dari awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan, manusia itu bisa melakukan banyak perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan awal dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan juga transportasi. Semuanya diawali dari apa? Ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi ilmu, semakin seorang itu berilmu, maka peradaban semakin maju. Oleh karena itu, antum sekalian yang sedang belajar itu harus semangat belajar. Cari ilmu, wawasan yang luas-luas. Ilmu apapun yang bermanfaat, kalian lahap. Kalian terima yang bermanfaat ya. Tapi jangan salah kaprah. Ilmu yang paling penting tidak kita pedulikan, sedangkan ilmu lain yang di bawah itu kepentingannya kita malah jor-joran. Ilmu dunia itu penting nggak? Itu paling penting ilmu dunia itu. Oleh karena itu ya kita dunia itu juga harus berusaha. Selain dunia berusaha, kita juga berusaha dengan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat, yang juga penting, yang bisa menambah wawasan. Nah, kemajuan teknologi itu mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya apa? Salah satunya peningkatan kualitas pendidikan. Dulu pendidikan ya nggak ada proyektor, nggak ada YouTube, tidak bisa online, nggak ada buku. Ya. Dulu itu menulis di batu, di kayu, pakai kapur. Pelajarannya ganti, nggak punya buku catatan, dihapus. Jadi ini ada plus minusnya sih orang-orang dulu dengan zaman sekarang. Kalau kalian tahu di daerah yang bernama Mauritania itu mereka masih menerapkan metode pembelajaran yang tradisional. Mereka menghafal Quran hanya lembaran. Dan mereka menulis ulangnya di
batu-batu, kayu, papan kayu. Itu menunjukkan betapa kuat hafalan mereka, ya. Memori mereka itu kuat. Ada plus minusnya. Sekarang ini ya, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten-konten pendidikan dari smartphone yang mereka gunakan. Perlu diingat juga, kemajuan di bidang pendidikan itu didukung oleh teknologi, memberi dampak pada naiknya kualitas SDM, sumber daya manusia. Naiknya kualitas SDM itu akhirnya menghasilkan generasi muda yang berprestasi, mampu membuat temuan-temuan, terobosan yang berguna, yang bermanfaat, yang berdampak positif untuk masyarakat luas. Ya itulah sekarang. Dulu zaman HP, zaman saya SMA itu HP belum ada Android. Ya mau sudah ada, cuman jarang yang pakai. Ya. Namun apa ya? Menjelang kuliah saya itu sudah pakai Android ya, walaupun masih yang kecil ya. RAM-nya cuma 1 GB. Lemotnya ya Allah. Dulu belum ada WA. Dulu tren pertama itu BBM ya, BBM. Setelah itu apa? WeChat, ya, WeChat atau Line. Namun sekarang WA yang kita gunakan ini semakin ngetren, mengganti SMS. Karakteristik globalisasi menurut Cohen dan Kennedy, yaitu pertama meningkatnya masalah bersama. Seperti apa? Virus penyakit corona terbawa orang-orang migrasi. Corona kita sedang pandemi ya. Itu masalah bersama, masalah nasional, internasional bahkan. Hutang luar negeri, pola-pola kejahatan internasional juga ada. Ya kejahatan-kejahatan internasional banyak. Meningkatnya interaksi kultural antar negara ya melalui media massa dan internet. Negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. Dulu nggak ada, orang mau dagang ya dagang aja, keluar negeri ya keluar negeri aja, kirim barang. Cuman sekarang ada WTO ini. Yang keempat adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu, di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Ingat dulu zamannya mbah-mbah kita itu ya, orang naik haji itu syukurannya sekampung. Kenapa? Karena susah naik haji dulu. Naik kapal berhari-hari di sana itu naik haji sekarang cukup 40 hari pulang sudah. Naik pesawat. Dulu enggak. Dulu tuh setengah tahun lah ya. Setengah tahun bahkan ada yang 1 tahun mungkin di sana dulu, mau belajar dulu atau yang lainnya. Nah, itulah perubahan konsep ruang dan waktu. Ya. Interaksi antar masyarakat menjadi mudah karena kemajuan teknologi komunikasi, perdagangan internasional dan kegiatan wisata luar negeri juga mudah ya, karena transportasi. Kemajuan teknologi itu mengubah pola hidup yang cepat, dinamis. Sekarang tuh sangat dinamis cepatnya. Saya belum umur 30 tahun aja ini sekarang udah zamannya ini sangat cepat sekali berkembang. Taruhlah HP gitu ya. Tahun kemarin HP baru muncul ini dengan spesifikasi begini. Tahun depan udah muncul, harganya lebih murah, lebih bagus. Aduh, ini teknologi kalau kita kejar itu nggak ada habis. Maksudnya budaya asing juga seringkali meleburkan budaya asing masyarakat. Nilai-nilai konsumerisme ini, konsumerisme, senang jajan, senang konsumsi, senang menggunakan dan konsumsi barang-barang dari luar negeri menjadi tinggi karena apa? Perkembangan perdagangan internasional, barang-barang branded, luar negeri, tidak cinta produk lokal. Ini sebenarnya hal yang buruk. Kita harus cinta produk lokal. Terus masuknya pola hidup barat yang berbeda dari kehidupan masyarakat Indonesia atau westernisasi. Ya, berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang membuat kehidupan pertanian mulai ditinggalkan. Ini
Ini antum lah contohnya. Kalau ada yang mau jadi petani, oh enggak ada. Terus bentuk globalisasi ya di bidang budaya. Ya. Di bidang budaya seperti di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya lokal seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, ya, sebagainya. Bentuk globalisasi itu ada di berbagai bidang. Pertama tadi bidang budaya. Terus bidang komunikasi. Telepon, HP, internet, ya, sosmed. Bidang ekonomi, free trade, ya, perdagangan bebas. Kemudian bidang iptek itu perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, aman. Robot di mana-mana. Di bidang transportasi, contohnya kereta Shinkansen ya, di Jepang dapat menempuh Tokyo menuju Kyoto, jaraknya itu lebih dari 17 kilo, kecepatannya 300 km per jam. Jadi cuma butuh waktu 2,5 jam 700 kilo, Masya Allah ya. Cepet banget. Dampak positif globalisasi, tentu ya, globalisasi itu punya dampak. Yang positif ada yang negatif. Kalau positif ini pertama berkembangnya ilmu, pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Semakin efektif semakin efisien. Orang punya HP bisa belajar jadi efektif efisien. Kalau digunakan semestinya tuh HP. Tapi kalau nggak digunakan semestinya, malah menyita waktu, sosmedan terus, main game, wah, menyita waktu ya. Terus perekonomian suatu negara semakin meningkat, tentu saja ya. Meningkatnya taraf hidup masyarakat juga, masyarakat semakin butuh ya. Dulu 1.000 aja udah bisa makan enak, sekarang 1.000 dapat apa? Permen 2. Ini semakin hari semakin meningkat taraf hidup itu, semakin mahal. Terus komunikasi semakin cepat dan mudah, HP, internet. Terus berkembangnya dunia pariwisata di mana-mana berkembang ya. Ada resort yang bagus. Di desa aja begini ya, di apa buat apa, tanamin bunga, kasih pagar, jadilah tempat wisata, foto selfie bersama bunga matahari misalnya, atau yang lain. Berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi juga, komunikasi mudah ya, informasi juga sekarang tinggal klik saja ya. Kita mau baca koran, wah dulu beli 2.000 koran, koran itu kan besar, kita bacanya sekarang tinggal klik solopost.com, langsung muncul koran Solo Post. Suaramerdeka.com, muncul koran Suara Merdeka, dan seterusnya. Sedangkan dampak negatif, nah ini kita juga harus berhati-hati ya, karena globalisasi ini dampaknya bisa positif negatif. Westernisasi atau perbuatan seseorang kehilangan rasa nasionalisme, rasa cinta negara sendiri itu semakin hilang. Karena apa? Meniru aktivitas barat-baratan, mengagung-agungkan negeri barat. Itu westernisasi, nggak sehat itu. Nasionalisme nggak cinta budaya sendiri. Dua adalah demoralisasi, menurunnya merosotnya akhlak dan moral. Orang barbar, nggak ada akhlak. Nah, dulu itu akhlak sangat memang berbeda. Sekarang ketemu saudara, salam, udah main HP. Kan nggak berakhlak itu, ngobrol dulu kayak atau apa. Kalau malah yang ketemu saudara nggak tahu itu saudara, nggak salaman, nggak apa. Di kamar terus mengurung diri, kemerosotan akhlak. Di dunia pendidikan pun antara murid dan guru ada kesenjangan. Murid yang tidak menghormati guru, berani terhadap guru, ini kemerosotan akhlak. Dan kita di pondok ini seharusnya meningkatkan akhlak, bukan memerosotkan akhlak.
Terus yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi, ya. Perbedaan yang tajam antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. Contohnya. Pokoknya di bidang sosial sama ekonomi. Sosial itu jabatan. Orang yang punya jabatan tinggi dengan yang rendah itu ada kesenjangannya. Nah, yang kaya dengan yang miskin ada kesenjangannya. Perbedaan itu wajar ya, tapi harusnya tidak senjang terlalu jauh, terlalu dalam kalau jurang. Kriminalitas juga meningkat ya, tindakan-tindakan kejahatan. Terus pencemaran lingkungan juga semakin. Orang buang sampah sekarang plastik di mana? Heran saya ini Indonesia ini ya. Setiap ada sungai yang banjir, mesti yang nempel-nempel di pohon, dahan-dahan pohon rumput itu apa? Sampah plastik. Ya Allah itu ya. Pencemaran lingkungan di mana-mana. Pabrik-pabrik ya dari industri buang sampah sembarangan. Pabrik limbah-limbahnya dibuang di laut, di sungai ya, menyebabkan ekosistem rusak. Kenakalan remaja, Masya Allah. Wah, anak-anak usia belasan tahun ya berlawanan dengan ketertiban umum dan norma yang dilakukan masyarakat. Ini anak-anak muda sekarang ini kacau ini. Dan saya berharap, saya mendoakan antum semua bukan yang seperti ini. Kenakalan remaja ini isu yang sangat global di era sekarang. Hampir semua ada yang seperti ini ya. Entah itu mengganggu orang lain, mengganggu binatang atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya. Terus juga rasa individualisme semakin tinggi. Gotong royong sekarang tuh nggak payu ya. Semuanya tuh semakin mengakui diri. Aku pengen ini, aku pengen ini, gitu ya. Tapi kita sampai sekarang sini dulu ya, untuk tugasnya adalah tugas kognitif sama 56. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.